Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022, beberapa informasi akan saya Darso Arif Bakuama sampaikan di sini di Toiba TV. Saudara-saudara, dalam beberapa hari belakangan ini saudara Jam'an Nurhotib Mansur itu begitu senang, begitu bergembira. Dia menulis di akun-akun sosial miliknya yang diikuti dengan channel-channel YouTube juga miliknya, bahwa dia memenangkan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Tangerang, maksud saya, yang melawan beberapa TKW. Padahal sesungguhnya perkara itu diputuskan oleh pengadilan sebagai NO, sebuah singkatan dalam bahasa Belanda, bahasa hukum, yang berarti ada kekurangan pihak tergugat di situ. Gugatan itu sesungguhnya tidak memenangkan siapa-siapa dan tidak mengalahkan siapa-siapa, tapi Jam'an memunculkan di media bahwa dialah yang menjadi pemenang dari perkara itu. Saudara-saudara, yang mau saya sampaikan di sini bahwa Jam'an ini harusnya dia malu. Kenapa? Karena di Pengadilan Negeri Jakarta Tangerang dalam dua perkara itu dia digugat oleh dua kelompok TKW. Kelompok pertama itu dia telah kembalikan uang pokok investasinya, dan kelompok kedua adalah para TKW yang juga mengikuti investasi patungan usaha yang belum sama sekali Jam'an kembalikan pokok investasinya, apalagi keuntungan yang dia janjikan. Pak Jam'an, Anda itu harusnya malu, bukannya membesarkan diri telah memenangkan perkara itu melawan para TKW. Kenapa? Yang menggugat dia, yang menggugat Jam'an ini adalah para mantan TKW, ibu-ibu sederhana dari pelosok desa. Mereka sebagian di antaranya sudah hidup menyendiri, yang menghidupkan anak-anaknya secara sendiri. Sebagian juga sudah bekerja kembali, tapi lagi-lagi menjadi asisten rumah tangga. Nah, orang-orang sederhana ini, ibu-ibu sederhana inilah yang menggugat Jam'an. Jadi harusnya dia malu berperkara dengan para ibu-ibu yang sederhana ini. Apakah lagi pokok investasi yang mereka gugat terhadap Jam'an ini kurang dari 10 juta. Sangat terlalu kecil sekali bagi seorang Jam'an yang duitnya triliunan. Sangat kecil sekali. Kan tidak susah Anda kembalikan uang mereka plus seperti yang apa yang Anda janjikan itu, Jam'an. Saya juga mau tegaskan di sini, karena merasa menang terus oleh Jam'an dan pengikut-pengikutnya atau pemuja-pemujanya mengatakan di media bahwa Jam'anlah yang benar. Saya mau sampaikan di sini, jika Anda itu merasa menang dan merasa benar, maka berani atau tidak Jam'an, Anda itu mengumumkan kepada masyarakat bahwa Anda sesungguhnya tidak mengumpulkan uang investasi dari para TKW dan tidak menggunakan uang itu. Jika Anda merasa menang dan benar, berani nggak Anda mengumumkan bahwa ada loh sesungguhnya objek dari tanah itu, objek investasi dari investasi nabung tanah itu. Jika Anda ini merasa menang dan benar, mampu nggak Anda ini mengumumkan di media bahwa ini loh penggunaan uang investasi dari investasi nabung tanah itu, ini loh laporan keuangannya. Jika tidak, tiga hal itu tidak bisa Anda lakukan, maka sungguh Anda ini tidak punya malu karena mengumumkan diri sebagai pemenang dalam perkara tersebut. Saudara-saudara, juga yang mau saya katakan, jika Anda ini merasa menang dan benar, masih bisa nggak Anda ini datang ke para TKW, atau setidaknya di Jakarta lah, Anda datang ke sebuah masjid, sebuah tempat pertemuan dan meminta lagi sedekah, atau mengajak masyarakat lagi untuk berinvestasi di bisnis-bisnis Anda. Masih bisa atau tidak? Oke, kita tinggalkan itu. Lanjutnya saya mau katakan sini juga bahwa segera setelah pengadilan memutuskan perkara itu dengan status NO, lalu
pemuja-pemuja Jam'an beramai-ramai memberikan komentar di beberapa channel YouTube yang selama ini mengkritisi Jam'an. Mereka menebarkan ancaman akan melaporkan dan lain sebagainya. Ada beberapa akun yang berkomentar di beberapa channel YouTube yang narasinya, kata-kata dan kalimatnya, bahkan koma dan titiknya itu sama persis. Salah satu di antara komentar-komentar itu adalah datang dari pemilik akun bernama Budi Harta Winata. Budi Harta Winata ini saya menduga jangan-jangan pemilik akun ini yang bernama Budi Harta Winata ini juga adalah orang yang memiliki channel YouTube Mahabbah Budi Mulia. Saya menduga juga jangan-jangan pemilik akun bernama Budi Harta Winata ini adalah orang yang juga melaporkan saya di Bareskrim Polri. Saya juga menduga jangan-jangan orang yang bernama atau pemilik akun bernama Budi Harta Winata ini adalah orang yang begitu getol mengejar Pak Arif yang pernah muncul di channel saya, Toiba Channel, yang sudah tidak beredar lagi sekarang karena di take down oleh Google. Jika benar dugaan saya ini, pemilik akun bernama Budi Harta Winata ini, jika benar, maka mungkin satu waktu ke depan saya akan membuat video khusus kita membicarakan soal Pak Budi Harta Winata ini. Tapi mungkin juga salah dugaan saya, karena saat ini setiap orang bisa saja membuat akun Google dengan berbagai nama. Saya umpamanya juga bisa membuat berbagai nama palsu untuk akun-akun Google saya. Saudara-saudara juga demikian. Jadi wallahu a'lam apakah pemilik akun bernama Budi Harta Winata adalah orang yang saya maksudkan tadi atau tidak, wallahu a'lam bishawab. Informasi ketiga, kemarin hari Jumat tanggal 15 Juli itu Pak Zeni Mustafa dan Pak Sudaryanto itu melakukan bipatri terakhir. Dia mewakili 15 karyawan Paitren yang menggugat hak-hak mereka terhadap PT VSI atau Paitren, perusahaan yang dimiliki oleh Jam'an. Saudara-saudara, uang yang mereka gugat tidak banyak, hanya 400 juta rupiah kurang lebih. Angka segitu adalah angka yang sangat kecil sekali bagi seorang Jam'an yang uangnya saya duga mencapai triliunan rupiah. Kalau dihitung dari salah satu bisnis rumah makannya saja, yaitu Steak and Shake yang berada di hampir semua kota di Indonesia, itu omsetnya miliaran. Sehingga uangnya Jam'an itu saya duga mencapai triliunan. Jadi kalau angka 400 juta itu sangat terlalu kecil. Kenapa Anda tidak selesaikan saja baik-baik, Pak Jam'an? Jika nanti ini sudah deadlock ya, bipatrit antara karyawan dengan perusahaannya Paitren. Jika nanti suatu waktu perselisihan ini berlanjut sampai ke tingkat pengadilan, terus karena satu dan lain hal, kelemahan administrasi yang dimiliki oleh 14 karyawan ini, lalu pengadilan menolak gugatan mereka terhadap Jam'an, maka Jam'an pasti akan muncul kembali di media dengan mengatakan bahwa dialah yang menang dan dialah yang benar. Seperti itulah akhlaknya Pak Jam'an. Saya rasa Jam'an ini sudah tidak punya malu karena dia digugat oleh para ibu-ibu yang sederhana itu dan juga mantan karyawannya. Seandainya dia masih sedikit punya malu, tentunya dia akan menyelesaikan semua masalah ini dengan secara baik-baik, tidak perlu sampai ke pengadilan. Dan sudah sampai di pengadilan, dia pun harus gentleman mengatakan bahwa dia sesungguhnya tidak menang. Kalau malu ini sudah hilang dari seseorang, maka keimanannya juga perlu dipertanyakan. Al-haya minal iman. Malu itu sesungguhnya bagian dari keimanan. Jika malu sudah tidak punya, maka iman juga mungkin terdegradasi karena itu.
Saudara-saudara, berikut inilah video dari statement Pak Zaini Mustafa dan Pak Sudaryanto yang memberikan kita penjelasan soal jalannya dan hasil dari bipartit yang terjadi kemarin itu, dan apa rencana ke depan Pak Zaini dengan para karyawan Paytren tersebut. Jika video ini bermanfaat, silakan di-share sebanyak mungkin. Saya menunggu informasi dan usulan dari saudara-saudara lewat nomor WhatsApp yang saya terakan di sini. Terima kasih banyak. Saya akan hadir lagi dengan video-video dan wawancara-wawancara saya dengan orang-orang yang berpengalaman berbisnis dengan Jam'an Nur Khatib Mansur atau soal human interest lainnya. Terima kasih waktunya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amri. Para pemirsa yang budiman, bahwa hari ini tanggal 15 Juli 2022 telah dilakukan mediasi dalam bipartit antara 14 karyawan PT Peritra Sentosa Internasional atau Paytren miliknya Ustadz Yusuf Mansur dengan perusahaan PT Peritra Sentosa Internasional atau Paytren yang diwakili oleh kuasa hukumnya. Hari ini kuasa hukum pengusaha atau PT Peritra Sentosa Internasional atau Paytren milik Ustadz Yusuf Mansur menyampaikan tanggapan atas usulan kami bahwa gaji 14 karyawan itu dibayar paling lambat pada hari ini tanggal 15 Juli 2022. Namun beliau menolak dengan tegas, mengatakan tidak bersedia membayar pada hari ini. Beliau mengatakan tetap beliau minta waktu untuk membayar dengan cara dicicil dan akan dimulai pada 31 Maret 2023. Jadi mereka baru akan membayar itu pada tanggal 31 Maret 2023. Sementara kami meminta waktu terakhir pada hari ini. Kemarin sudah kita diskusikan dengan karyawan, yaitu klien kami, yang mana beliau adalah karyawan PT Peritra Sentosa Internasional atau Paytren yang menuntut gaji dan hak mereka yang belum dibayar kurang lebih 2 tahun yang lalu. Dengan tegas kami tadi menyatakan menolak usulan PT Peritra Sentosa Internasional atau Paytren miliknya Ustadz Yusuf Mansur kalau itu akan dibayar dengan cara cicilan selama 6 bulan dan baru akan dimulai pada 31 Maret 2023. Sehingga bipartit yang kami lakukan antara pengusaha dengan karyawan yang kami wakili, kami nyatakan deadlock. Kemudian kami buat berita acara. Dapat kami tunjukkan surat dari Paytren ini suratnya itu nomor suratnya nomor 002 /Paytren /SRT -ST /HC/7/2023. Kemudian tertanggal Bandung 14 Juli 2022. Ini suratnya. Kemudian absensi pada hari ini adalah ini suratnya, absensinya antara kuasa hukum pengusaha dengan kami selaku kuasa hukum dari karyawan. Kemudian surat deadlocknya karena ini tidak mencapai kesepakatan, dibuat surat deadlock berita acaranya ini yang ditandatangani oleh saya Zaini Mustafa selaku kuasa hukum karyawan atau pegawai
dengan kuasa hukum PT Peritra Sentosa Internasional atau Paitren. Sehingga menurut saya dengan kejadian-kejadian ini kami menduga bahwa pemilik Paitren Yusuf Mansur tidak mempunyai itikat baik untuk menyelesaikan secara persuasif, sehingga perkara ini mau tidak mau harus digiring kepada tripatrit kembali di Disnaker Kota Bandung. Dan nanti setelah keluar anjuran, apakah anjuran itu dipenuhi atau tidak, maka kalau itu tidak dipenuhi, maka kami akan menuntut hak ini, mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial Kota Bandung. Insya Allah. Mohon doanya para netizen, para pemirsa semua, mohon doanya agar karyawan yang kami wakili ini mendapat keadilan yang seadil-adilnya dan mendapat haknya, dan mendapat hak yang memang seharusnya diterima oleh karyawan kami ini, karena karyawan ini adalah telah bekerja dengan mengeluarkan tenaga, pikiran, dan keringat untuk perusahaan. Sementara perusahaan tidak memberikan gaji sebagaimana ketentuan yang diatur oleh kedua belah pihak. Sehingga kami terus berjuang, bismillahirrahmanirrahim, terus ingin berjuang bersama karyawan dan karyawan. Karena karyawan ini kalau tidak diperjuangkan, mereka adalah orang yang lemah kalau terhadap perusahaan. Saya kira cukup itu. Ada yang mau disampaikan? Pak Sudar, silahkan tambahkan. Mungkin kami hanya sedikit menambahkan untuk karena kita udah melalui proses bipartit, rencananya kami minggu depan akan ke Disnaker Kota Bandung untuk menyerahkan hasil-hasil selama bipartit, termasuk hari ini hari terakhir bipartit yang menemui deadlock atau kegagalan. Jadi kami akan serahkan hasilnya, absensinya, juga berita-berita acara selama kami bipartit, dan kami akan serahkan ke mediator di Disnaker Kota Bandung untuk segera menindaklanjuti ke proses selanjutnya, atau tripartit, atau tetap dimusyawarahkan dengan perantara Disnaker Kota Bandung untuk selanjutnya bisa secepatnya mengeluarkan anjuran. Mungkin itu aja tambahan dari kami. Cukup.